Dr. Ayubi sudah pernah jelaskan kepada Bapak di rumah, kita ulangi. Mari kita ulangi. Produk NACO itu dia bukan obat, dia bukan suplemen, betul kan? Tetapi dia tergolong ke makanan kesehatan atau disebut dengan health food atau health drink. Oke, nah coba kita perhatikan ini. Ya, sekarang ya health food, golongan health food yang ada di kolostrum itu malah lebih dari itu, maka dia tergolong kepada nutriseutika. Nutriseutika. Kolostrum itu tergolong kepada produk yang disebut dengan nutriseutika. Kalau begitu, coba kita perhatikan lagi. Obat untuk orang sakit, betul kan? Tujuannya untuk orang sakit, betul kan? Nah, suplemen itu orang sehat, nilai supaya gampang. Nilai supaya gampang. Yang tertinggi dari kesehatan itu kan awet muda, terjadinya regenerasi sel secara baik. Makanya awet muda, betul kan? Betul nggak kira-kira? Itu yang tertinggi dari kesehatan manusia, itu puncak tertinggi itu adalah awet muda. Nah, di atas itu adalah fit atau bugar. Nah, di bawah itu lagi adalah sehat. Nah, dalam kelompok yang negatif, ini kelompok yang positif ini. Nah, kelompok yang negatif itu mulai kena gejala penyakit. Kemudian mulailah orang itu sakit. Ini kelompok yang negatif ini. Coba kita perhatikan keterbatasan produk yang ada selama ini. Kalau obat bekerjanya dari orang sakit supaya sehat, betul obat, betul kan? Obat. Supaya orang awet muda itu bukan obat loh. Tapi di situ adalah suplemen yang bekerja. Nah, sekarang produk NACO itu di mana nih coba? Produk NACO itu di mana posisinya? Dia berada di dalam semua ini. Itu yang saya katakan unik produk ini. Dia juga bisa berfungsi sebagai obat, dia juga bisa berfungsi sebagai suplemen. Oleh karena itu, kembangkan pikiran Anda. Jangan sesekali Anda definisikan produk ini sebagai obat. Jangan juga hanya sekedar suplemen. Ini produk ini lebih daripada kedua itu. Makanya produk ini mempunyai pangsa pasar yang sangat luas sekali ke depannya. Orang sakit bisa nggak konsumsi ini? Bisa. Anda pernah nggak melihat orang yang mempunyai keluhan penyakit kemudian sembuh melalui produk NACO? Ada nggak? Sudah ada nggak? Banyak sekali ya. Betul nggak produk ini berfungsi sebagai nutriseutika tadi? Sebagai obat. Nah, kemudian nantinya Anda akan melihat lagi nantinya produk ini sebagai suplemen yang baik nanti. Di suplemen itu kan ini dia. Karena salah satu ciri khas dari suplemen itu adalah adanya di situ nutrisi, betul kan? Nutrisi, kemudian adanya vitamin-vitamin, kemudian adanya mineral-mineral, betul nggak? Ini dia ciri khas dari suplemen. Kemudian obat itu ada zat khusus namanya. Zat khusus yang terkandung di obat itu. Contoh untuk obat-obat menurunkan rasa sakit, analgesik seperti itu. Itu namanya zat khusus. Nah, coba Anda perhatikan sekarang itu di produk kita di NACO ini, di kolostrum itu, nutrisinya ada nggak? Ada. Oke. Kemudian lagi, apa lagi? Vitaminnya ada nggak? Ada. Kemudian lagi mineralnya ada nggak? Ada. Bukankah ini mewakili daripada suplemen ini? Betul? Nah, kemudian lagi zat khusus yang ada di kolostrum itu apa? Itu IG kan? Atau imunoglobulin. Imunoglobulin itu, ini yang zat khusus yang ada di kolostrum inilah yang membuat produk itu mahal, biar Anda tahu. Kadang-kadang kita kan jual susu, wah di Surabaya ini susah jual susu. Kalau susu Anda jual, Anda bandingkan tentu saja iya. Tapi ingat di susu tidak ada ini, walaupun ada kecil. Tapi kalau Anda mau tahu di IG ini ada 5 jenis, ya. Yang pertama IgG, kemudian ada IgA, kemudian ada IgM, kemudian ada IgE, kemudian ada IgD. Sekarang saya bagi sedikit. Saya tidak menjelaskan produk kepada Bapak dan Ibu.
Di IgA ini, selain dari IgG ya, mungkin kita udah tahu bahwa ini untuk meningkatkan imun body system, betul kan? Tapi ada satu kandungan di dalam IgA itu yang baru saya dapatkan dari satu kaset. Ternyata dalam IgA itu ada satu kandungan disebut dengan, ada satu zat namanya HGH. HGH, Human Growth Hormone namanya. Hormon pertumbuhan, terletaknya di bawah otak. HGH itu. Ya, ternyata di dalam kolostrum itu ada HGH. Coba perhatikan itu di dalam kandungan itu ada nggak HGH di situ? Dari komposisi produk itu ada HGH di situ. Nah, lantas HGH itu apa? Ternyata rahasia untuk awet muda itu ternyata HGH. Pantas orang minum susu itu lebih awet deh. Makanya pernah nggak lihat iklan di TV, si ibu minum susu, si bapak kasih ke bapak, kemudian bapaknya mau kasih ke kucing karena bapak nggak suka susu. Tapi ibunya masih muda, bapaknya udah tua, betul? Ada nggak di iklan itu? Itu memang benar, itu bukan main-main itu. Karena salah satu kelebihan dari susu itu adalah untuk awet muda. Makanya kalau saya presentasi selalu saya tantang orang-orang yang mendengar itu. Kalau Anda ingin tahu bagaimana kehebatan dari produk Smart Nako ini, ya, Anda suami istri, coba perhatikan wajah masing-masing sebelum konsumsi produk ini. Konsumsilah produk ini selama 3 bulan, perhatikan wajah. Coba perhatikan wajah. Kalau jika tidak berubah kepada yang lebih baik, nanti kita garansi uang kita akan kembalikan. Sejauh itu hebatnya produk ini, biar Anda tahu. Begitulah hebatnya produk ini. Itulah hebatnya produk ini. Nah, kemudian lagi imun body system. Untuk imun body system kita dengan IgG ini, oh ini sangat luar biasa sekali. Ini IgA ini, ya, IgA ini selain dari HGH, di situ juga ada hormon memperbaiki sistem hormonal. Sistem hormonal. Ini masa banyak anak-anak muda ini. Coba nanti kalau yang sudah berumah tangga, coba Anda konsumsi produk ini 4 bulan sampai 6 bulan saja berturut-turut satu sepasang ini, untuk suami istri. Coba Anda lihat nanti apa yang terjadi di balik itu. Nanti kita bicarakan itu dalam sesi khusus dalam training produk. Luar biasa sekali produk Nako itu. Luar biasa sekali. Siapa sih yang bisa membantah tentang kehebatan susu di dunia ini? Di negara manapun, negara miskin, negara kaya, tidak ada satupun yang bisa membantah tentang kehebatan susu. Setuju kan? Nggak ada yang bisa membantah. Nggak bisa membantah. Menengah, orang golongan menengah ke atas di dunia ini, salah satu konsumsi rutinnya itu adalah susu. Betul nggak kira-kira? Menengah ke atas susu. Coba bayangkan, coba pikirkan kepada Anda tentang prospek bisnis ini ke depan. Ini lebih dari susu loh ini. Produk kita ini lebih dari susu. Ini yang membuat dia lebih dari susu. Di Amerika untuk mengambil ekstrak HGH sintetis itu, satu ampul 1 cc itu orang harus membayar 150 juta. Hanya itu awet muda. Sekali suntik itu 150 juta. Betapa mahalnya HGH itu. Datang di Surabaya dia bilang, wah produk Nako ini berapa? 3.000. Mahal tenang katanya. Ya kenapa? Karena mereka tidak tahu misalnya manfaat kandungan dari produk itu. Lantas tugas siapakah itu? Memberitahu tentang keunggulan produk itu? Iya, tugas kita. Jadi kalau orang yang bisa berpresentasi dengan baik, dia akan punya pelanggannya banyak, distributornya banyak. Percaya dengan saya.